Tapi karena eh, Azza sakit jadi tak take over langsung. Siapa ini Samsung ini? Tapi Oh, Safi. Alhamdulillah. Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhirnya kick off ya, atau start program healing ya. Jadi healing, kajian healing yang insya Allah nanti selama 1 bulan mungkin kita adakan 2 kali. Setidaknya kita ingin apa ya, memastikan dan mengajak teman-teman, yuk kita mulai aktivitas harian itu dimulai dari subuh ya. Bagaimana subuh kita terjaga sehingga nanti dan setelah subuh jangan tidur lagi ya. Nah, itu. Jadi kita mungkin banyak agenda yang bisa kita persiapkan, kita lakukan, entah apa namanya, mengikuti kajian, zikir, atau kemudian juga membuat plan dalam hidup, dalam apa keseharian kita gitu ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan hidup kita jadi lebih produktif, hidup kita jadi lebih baik. Nah, untuk mengawali kajian healing kita pada pagi hari ini atau pada periode selanjutnya ya, selama ke depan, nanti kita teknisnya atau alurnya adalah dimulai dengan tilawah dulu dari salah satu dari teman-teman gantian gitu ya. Terus habis itu nanti kita ada sharing ya, paling durasinya mudah-mudahan cukup ya 30 sampai 40 menit. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab boleh. Dan disclaimer di sini saya bukan seorang ustadz yang tahu segalanya gitu ya. Dan sifatnya ya sharing gitu ya. Jadi teman-teman jadi nggak apa-apa gitu ya. Kalaupun memang kami belum tahu jawabannya dan masih dalam koridor apa namanya, perdebatan mungkin ya, atau istilahnya banyak pendapat yang terjadi di guru-guru kami maupun juga di apa di histori sejarah dan sebagainya, nanti kita diskusikan lebih lanjut seperti itu. Jackson, suara saya aman ya? Nggak ada problem di teman-teman semua? Aman, Karena Mas. tadi aman ya. Kalau ada berarti koneksinya teman-teman ini. Kalau di Rido sama Nadiro aman. Oke, silakan dimulai. Mari kita dengar sama-sama bacaan tilawah dari Ustazah Nadiro. Wah, Masya Allah. silakan. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membaca surat Al-Hajj ayat 34 sampai 36. Ini kemarin saya tanya ke bapak saya, eh, kira-kira surat apa yang masih berhubungan sama kurban. Gitu. Oh enggak, tanya aja GPT ya? Enggak. Oh enggak. Oke, silakan. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfikun. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa'at'imul qani al wa'at'imu wa'at'imul qani awal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Ini artinya dibaca juga, Mas. Ya, sekalian artinya. Di Zoom sudah ada, oke, mau baca. Ya, artinya bagi bagi setiap umat
yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, agar kamu banyak memperoleh kebaikan kepadanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila yang telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih buat Nadiro sudah membacakan firman Allah ya, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Oke, sudah lengkap ini belum ya? Oh sudah, ternyata Windows 10 sudah ketemu jawabannya ya. Windows 10 adalah Iing. Boleh di rename Iing. Masya Allah, masih pakai mukena, luar biasa. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, Alhamdulillah. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya. Kita akan sharing terkait dengan topik yang kemarin saya share di grup ya, tentang apa, masih ingat judulnya? Nah ini ya judulnya ya. Cek, gimana? Oh ini layar penuh. Oke, judulnya adalah, wah ini salah ya. Ini belum tak ganti nih. Sapo Noah ini. Noah Skumaker. Belum tak ganti teman-teman, mohon maaf. Ini saya ambil dari buletin Ulul Albab ya. Jadi di kampus saya dulu itu ada buletin yang memang sering kali diterbitkan setiap 1 bulan sekali. Kelihatan nggak ini di kamera? Nah, kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan nanti di kantor ada teman-teman. Barangkali penyampaian saya kurang baik, kurang bagus gitu ya, atau kurang utuh, nanti bisa dibaca di buletinnya. Insya Allah nanti ada di kantor. Yaitu tentang merenungi hikmah Hari Raya Idul Kurban dalam perspektif Siti Hajar. Oke, kenapa topik ini kita angkat? Secara singkat ada poin-poin ini ya teman-teman ya. Jadi hampir di setiap kajian atau di setiap kesempatan, di setiap momen gitu ya, seringkali yang dibahas saat Idul Kurban itu adalah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, mesti yang selalu di apa ya, diteladani gitu ya. Itu kan beliau gitu ya, Nabi Ibrahim dan Ismail yang selalu jadi poin penting gitu ya. Eh, Padahal di fakta sejarah sebenarnya ada sosok lain yang juga sangat penting, yang kayaknya kok jarang dibahas gitu loh. Yaitu perspektifnya dari Siti Hajar. Mungkin kalau boleh disandingkan derajatnya kayaknya sama ya, kayak kayak apa ya? Posisinya seperti seperti Siti Khadijah ya di eranya Nabi Muhammad gitu ya, atau yang menjadi istri Nabi gitu kan. Yang dimana pengorbanannya juga tidak kalah apa ya, tidak kalah besar gitu kan, dan tidak kalah menantang gitu kan. Yang maka dari itu si penulis ini mengangkat sosok Siti Hajar ya untuk kemudian dijadikan kajian, mengambil hikmah, mencari suri tauladan dan sebagainya. Sebenarnya poinnya di situ ya, nggak ada unsur lain dalam hal ini berarti Nabi Ibrahim dan Ismail nggak nggak apa namanya, nggak suri tauladan, bukan begitu, tapi lebih poinnya adalah kajian tentang Nabi Ibrahim dan Ismail itu sudah banyak gitu kan. Tapi yang mungkin membahas Siti Hajar, perspektif Siti Hajar ini yang sepertinya rasa-rasanya kok jarang dieksposur gitu ya, jarang dibahas gitu ya, dan diekspos gitu ya. Nah, sehingga hari ini mudah-mudahan dengan kita sharing tentang Siti Hajar ini, insya Allah jadi referensi baru, hikmah baru buat kita. Ada yang chat ya di kolom chat ya?
Satu ini apa ini? Mas, bentar izin buka pintu, digenggen ibu. Oh iya, siap. Oke, siap-siap teman-teman. Ya. Nah, kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Siapa sih Siti Hajar gitu ya? Oke. Siap. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu kisah-kisahnya tentang Siti Hajar, boleh dong disampaikan secara sependek pengetahuannya teman-teman gitu ya. Boleh di mikrofon langsung disampaikan. Kalau tulis kan biasanya males ya. Ketik gitu kan males. Yang teman-teman ketahui tentang Siti Hajar, sosoknya seperti apa? Siapa nih yang mau, biar nggak satu arah ya, biar teman-teman memastikan teman-teman hadir ini. Ayo, yang diketahui teman-teman tentang Siti Hajar atau yang dikenal sama teman-teman sosoknya Siti Hajar. Safi nih, kayaknya kemarin pas tak tanya siapa yang ini tahu Siti Hajar. Nah, Safi kan jawab, pernah Mas tahu. Ya. Monggo Safi, taunya mencari air dari sofa ke mata untuk anaknya Mas. Masya Allah. Oke, siap. Safi mungkin nambahi, siapa sih Siti Hajar itu yang dikenal sama Safi? Iya, terima kasih Mas Eko. Kalau dari aku, pastinya istri dari Nabi Ibrahim, ibu dari Nabi Ismail. Kalau mengenai sosoknya mungkin bisa dibilang sabar ya Mas Eko. Karena kan Kabar. untuk bisa punya anak, Nabi Ismail kan butuh waktu yang lama juga kan. Terus kan usianya juga udah tidak lagi muda, tapi udah sepuh. Tapi nggak sepuh banget sih. Itu sih Mas Hmm, kalau dari aku. oke. Yang lain mungkin ada tambahan yang belum disebutkan oleh Ingvia sama sama Safi. Nadiro mungkin ada atau sama nih yang diketahui tentang sosoknya Siti Hajar. Sama Mas. Wah, ini jawaban paling aman yang saya tunggu. Oke, siap. Ya, jadi yang disampaikan Iing benar ya. Memang ada nanti kisahnya mencari air itu ya. Terus tadi soal istri Nabi, sebenarnya istri Nabi itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama, sebelum menikah dengan Siti Hajar, eh, Nabi Ibrahim itu sebenarnya sudah punya istri teman-teman. Ya, dengan Sarah ya. Kalau dalam sirah itu disebutkan istri pertamanya Nabi Ibrahim adalah Sarah. Jadi kalau ditanya apakah Siti Hajar itu menghadapi momen di mana mencari apa, menunggu anak itu lama, sebenarnya enggak juga. Jadi justru kisahnya gini teman-teman. Ibaratnya eh, Siti Hajar itu dulunya adalah seorang budak ya. Jadi selain istri kedua, dia adalah sebenarnya asalnya dari Mesir. Itu. Dan dia itu budaknya Sarah sebenarnya. Jadi budaknya istri pertama Nabi, teman-teman. Singkat cerita, kenapa kemudian Nabi Ibrahim itu kenal sama Siti Hajar? Karena saat perjalanan dari Mesir ke Arab, gitu ya, Sarah ini membawa Siti Hajar untuk menemani perjalanan mereka. Seperti itu. Nah, mungkin benar yang disampaikan sama siapa tadi? Sama Safi ya, bahwa memang proses menantikan seorang buah hati. Wah, ini ada yang ngecat ya tadi ya. Mas Eko izin ke toilet bentar ya. Oh, kebalik ternyata kisahnya. Iya, ya. Sorry, sorry. Iya, jadi kebalik, bukan kebalik sih, tapi lebih tepatnya Siti Hajar itu istri kedua, teman-teman. Nih, bayangin ya, dari seorang budak dinikahi Nabi gitu ya, yang dimana majikannya adalah istri pertamanya Nabi. Itu kan yo yo apa ya? Kalau mungkin teman-teman merasakan itu kan kayak nggak apa-apa ta gitu loh. Rumah tangganya nanti bakalan gimana ya kan gitu ya. Pastinya kan akan ada potensi mungkin kecemburuan dan sebagainya. Dan itu benar teman-teman. Alamiahnya, fitrahnya, apalagi seorang istri ya, itu akan merasa apa ya, merasa ada iri, cemburu dan sebagainya itu wajar gitu. Sekalipun itu istri Nabi teman-teman.
itu manusiawi ya, bukan bukan sebuah apa ya, keharusan bahwa istri Nabi itu kayak malaikat gitu, enggak gitu loh. Nah, tapi sebenarnya yang menghendaki untuk menikah dengan Siti Hajar ini bukan Nabi Ibrahim, teman-teman. Justru yang meminta meminta apa namanya? Meminta Nabi Ibrahim menikah dengan wanita lain dalam tanda kutip ini adalah Siti Hajar, justru dari Sarahnya ya. Kenapa? Karena memang Sarah menyadari gitu ya. Kok apa? Mungkin belum dikasih rezeki ya sama Allah, yaitu berupa anak gitu kan. Nah, ia menyarankan Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Sebenarnya Nabi Ibrahim juga nggak langsung mengiyakan, teman-teman. Kalau dalam beberapa literatur itu dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim sebenarnya tidak langsung mengiyakan gitu ya, atau oke gas gitu ya, enggak gitu ya. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Ibrahim juga sempat menolak gitu loh, karena begitu besar cintanya terhadap Sarah, istri pertamanya. Tapi karena apa, didorong terus kemudian eh, ya sedikit memaksa lah bahasanya, dalam tanda kutip memaksa itu disampaikan dasar berpikir dan sebagainya gitu ya, bahwa kalau nikah sama Sarah malah tidak bisa menghasilkan keturunan dan sebagainya gitu ya. Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian bersedia menikahi Siti Hajar seperti itu. Dan ternyata dari pernikahan inilah kemudian alhamdulillah gitu ya, setelah penantian panjang gitu ya, akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra namanya Ismail. Yang ini kelak menjadi bagian penting dalam sejarah kenabian dan juga asal mula ritual kurban serta ibadah haji. Singkatnya begitu ya tentang pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Jadi bisa dibayangkan psikologisnya Siti Hajar di keluarganya Nabi Ibrahim itu seperti apa ya teman-teman ya. Backgroundnya seorang budak gitu ya, dinikahi, kemudian mendapatkan amanah putra seorang Nabi Ibrahim pertama kali itu lahir dari rahimnya Siti Hajar. Nah itu kan yo agak beban juga ya, bagaimana menjaga, mendidik dan merawat Ismail ini eh, dengan begitu penuh cinta dan kasih sayang gitu ya. Nah itu historisnya ya teman-teman ya, supaya teman-teman juga bisa memahami nanti psikologinya Siti Hajar itu seperti apa. Nah kemudian ada tuh akhirnya peristiwa setelah Ismail lahir gitu ya. Oke, sebelum ke sana, oh belum belum tak masukkan ke slide ternyata ya. Jadi gini teman-teman, setelah Ismail lahir, dalam beberapa literatur disebutkan Sarah itu mulai ada sisi kecemburuan, gitu ya, kecemburuan dan eh, ya semacam apa ya, ya wajar ya, dia istri pertama, ada budak kemudian dinikahkan kepada suaminya, ternyata suaminya mendapatkan putra dari istri budak tersebut atau istri keduanya. Ini kalau dalam pendekatan psikologi teman-teman, seorang istri pertama itu pasti akan merasakan yang grundel, yo piye yo sedih gitu ya. Nah, seperti itu. Maka kemudian atas izin Allah gitu ya. Sebenarnya juga ini ibaratnya Nabi Ibrahim juga berdoa ya, bagaimana menyikapi hal itu gitu kan. Nah, ternyata salah satu perintahnya adalah memang diminta untuk mengasingkan atau memisahkan Siti Hajar dengan Saroh gitu ya. Nah, salah satu peristiwa itu adalah kemudian kenapa Nabi Ibrahim yang begitu mencintai putra pertamanya, Ismail gitu ya, akhirnya meninggalkan mereka berdua di lembah di Mekah kan gitu kan, di salah satu lembah tandus, kering, nggak ada orang sama sekali, yaitu di daerah Mekah gitu ya. Kalau di sini disebutkan bahkan dikisahkan itu ada suku Amalikah gitu ya, yang nomaden saja setelah beberapa hari bermukim di sana tak pernah lagi ingin mengunjungi lembah tersebut lantaran susah mendapatkan air dan makanan ternak. Kenapa? Karena memang ya itu gambaran Mekah sebelum ada Zam-Zam ya, sebelum ada nanti peristiwa mukjizat Allah berupa air Zam-Zam itu ya. Itu memang daerah yang sangat tandus, yang nggak ada orang sama sekali, suku manapun nggak ada yang mau tinggal di situ. Bahkan yang tadi disebutkan suku Amalikoh gitu ya, yang biasa nomaden, itu bertahan beberapa hari saja di sana. Setelah airnya habis, perbekalannya habis, pindah lagi gitu kan. Nah ini ada peristiwa yang sangat menyentuh ya, di mana saat bekal mereka apa namanya dipersiapkan, kemudian diantar ke Mekah, lalu ditinggal. Sebenarnya Siti Hajar apakah ikhlas begitu aja? Ya enggak juga. Bayangkan gitu ya. Dia baru melahirkan, terus kemudian
punya anak pertama gitu ya. Harapan Siti Hajar adalah pasti Nabi Ibrahim menyayangi dirinya lebih besar lagi gitu ya, karena ada kehadiran putranya gitu ya. Apalagi putra itu sudah ditunggu atau dinantikan bertahun-tahun gitu kan. Kalau digambarkan dalam beberapa sejarah itu ada yang usia 80 tahun, ada yang usia 70 tahun, macam-macam ya. Cuma yang penting intinya gini, Nabi Ibrahim itu lama menantikan seorang buah hati, menantikan seorang anak. Maka wajar kemudian saat ditinggal di Mekah, Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat ini tidak ada seorang pun?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Menengahi gitu ya. Menengahi jalan gitu, tetap jalan, dikejar gitu ya. Akhirnya Hajar berkata, "Apakah ini karena tiga kali ditanya kok gak ada jawaban gitu ya." Akhirnya Hajar itu bertanya gitu loh, "Apakah ini perintah dari Allah?" gitu ya. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim mengangguk. Nah, karena jawaban itulah Hajar pun akhirnya yakin dan dalam benak hatinya sudah muncul keyakinan bahwa jika demikian dan memang ini perintah Allah, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, disitulah psikologisnya seorang ibu itu menjadi kuat, teman-teman. Kenapa? Karena yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Gitu. Coba kalau misalkan itu nggak ada respon dari Nabi Ibrahim gitu ya. Maksudnya ini adalah kehendak dia sendiri gitu ya. Mungkin dia akan ngejar terus gitu ya dan nggak mau gitu ya kalau ditinggal di situ. Tapi karena jawabannya adalah ini perintah Allah gitu ya, Hajar pun ikhlas di situ ya. Nah, ini tambah 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 ke sini tambah ini ya, tambah kisahnya itu tambah apa ya, bahasa kalau saya sebut itu tambah heroik gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah dinikahi kemudian melahirkan itu juga berat loh, teman-teman. Apalagi di zaman dulu ya, nggak ada teknologi sesar gitu ya. Kalau di sekarang kan saya sendiri merasakan mendampingi istri kehamilan pertama itu berat sekali, teman-teman, gitu ya. Dan belum nanti masalah medis dan sebagainya. Apalagi di zaman itu belum ada teknologi kesehatan seperti sekarang gitu ya. Nah, artinya perjuangan Hajar luar biasa ya, sudah mengandung anak dari seorang Nabi Ibrahim gitu ya. Setelah lahir kemudian ditinggalkan begitu saja di lembah di Mekah kan gitu kan. Yang kondisinya apalagi ditinggal di daerah lain mungkin enak ya. Ini ditinggal di Mekah yang saat itu kondisinya belum ada air zam-zam, teman-teman. Sik tandus, sik gersang, bebatuan, gurun pasir. Nah, itu nanti teman-teman cek sendirilah suhunya berapa kalau di daerah gurun pasir itu. Itu kalau kalau malam dingin banget, tapi kalau siang panas banget gitu ya. Nah, ini sampai digambarkan karena saking cintanya terhadap, sebenarnya bukan nggak cinta ya teman-teman. Ditinggal itu bukan karena nggak cinta. Sangat-sangat mencintai gitu ya. Sangat-sangat menyayangi Siti Hajar maupun juga Ismail. Maka saat ditinggalkan itu doa Nabi Ibrahim adalah, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Saking sedihnya gitu ya, Nabi Ibrahim semacam ada gak ikhlas gitu ya, tapi bukan gak ikhlas yang akhirnya nggak menjalankan perintah ya. Solusi dari Nabi Ibrahim adalah berdoa, teman-teman. Saat kondisi yang tidak memungkinkan untuk dia bisa menemani terus-terusan gitu ya, maka dia berdoa semoga diberikan rezeki dan semoga mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur di situ. Nah, ini akhirnya masuk tuh ke kisah perjuangan mencari air gitu ya, Sa'i, Safa dan Marwah ya. Jadi Sa'i itu adalah kemudian dijadikan ibadah Sa'i gitu ya. Safa Marwah adalah nama bukitnya. Awal-awal setelah ditinggal masih mending ya, masih ada bekal gitu kan. Nah, kejadian heroik itu terjadi manakala persediaan mereka sudah mulai habis ya. Jadi saat persediaan Siti Hajar dan Ismail mulai habis gitu ya. Di sini Ismail menangis, teman-teman, karena memang masih bayi ya, masih balita lah gitu ya. Bayangkan gitu ya, saat mereka tidak punya persediaan makanan maupun minuman, lebih-lebih minuman ya, itu pasti jenenge arek gitu ya. Itu pasti sangat sedih, sangat menangis sekali gitu ya. Nah, psikologinya seorang ibu mendengar anaknya menangis, itu akan berubah, teman-teman. Berubah menjadi wanita yang tangguh gitu ya.
yang mungkin sebelumnya adalah lemah lembut gitu ya, feminim gitu ya. Tapi ketika anaknya menangis, itu jenenge emak-emak gitu ya. Itu pasti punya energi yang luar biasa untuk bagaimana buah hatinya itu tetap bisa berhenti menangis gitu ya. Kalau haus ya berarti bisa minum gitu kan. Maka dari situlah kemudian terjadi peristiwa di mana Siti Hajar berjuang habis-habisan berlari kecil-kecil ya antara dua bukit yaitu Safa dan Marwah. 7 kali mencari sumber air atau pertolongan gitu ya. Ada yang tahu jaraknya Safa Marwah kira-kira berapa kilometer kira-kira? Mungkin ada yang pernah tahu. Oke, nanti kita bahas ya. Jadi di tengah keputusasaan, malaikat Jibril datang dan menghentakkan kakinya. Dalam tanda kutip ini Ismailnya ya maksudnya ya. Jadi Ismail itu singkat cerita gini, ketika sudah capek gitu ya, sudah capek dan bahkan mau pingsan gitu ya. Siti Hajar itu kemudian eh, eh, berhenti di dekatnya Ismail. Ya mau pingsan itu di dekatnya Ismail. Sudah tidak ada energi lagi gitu ya, sudah tidak punya kekuatan lagi gitu ya untuk melanjutkan sa'i tadi gitu ya, perjalanan kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Di tengah keputusasaan itulah mukjizat Allah datang ya teman-teman ya. Ketika Ismail menghentakkan kakinya ke tanah gitu ya, disitulah keluar air yang sampai hari ini teman-teman tidak pernah berhenti untuk kemudian mengalirkan airnya, yang disebut dengan air Zam-Zam. Nah, dari peristiwa inilah kemudian dijadikan sebagai salah satu rukun dalam ibadah haji dan umroh yaitu sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Di mana kata sa'i itu berasal dari kata sa'a yang dalam bahasa Arab berarti berusaha, teman-teman. Itu seperti itu. Nah, muncul suaranya nggak tadi? Nggak muncul ya? Enggak, Mas. Oke. Enggak ada. Alhamdulillah kalau nggak muncul. Cukup cukup di apa namanya? Dilihat videonya aja ya. Jadi kalau sa'i di zamannya siapa namanya? Siti Hajar itu nggak seperti sekarang, teman-teman. Kalau sekarang itu bayangin ini kayak di video ya. Ini karena kita belum pernah ke sana, teman-teman. Jadi saya cari videonya. Kalau sekarang itu enak sa'inya, teman-teman. Yaitu ruangannya bermarmer. Ini kan marmer ya. Terus ini ber AC, teman-teman. Terus atapnya ini ada ininya apa? Ada atapnya gitu ya. Nah, ini. Nah, itu ya. Di video ini kan terlihat ya bagaimana ruangannya sangat bersih, nyeker pun nggak masalah gitu ya dalam tanda kutip karena masih di bawahnya marmer ya. Terus atasnya juga ada atapnya, ruangannya ber AC lagi gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Memang di era nanti saya jelaskan perbedaannya. Nah, jaraknya berapa sih SAI itu? Sebenarnya jaraknya itu kalau dihitung secara apa namanya angka itu adalah 450 meter gitu ya. Nah, kalau 7 kali berarti kurang lebih 3,5 kilo, teman-teman. Nah, itu seperti itu. Tuh, bilang. Oh, arahnya ke YouTube malah. Ntar ya. Nah, ini berbeda sekali dengan kondisi Bukit Safa Marwah di eranya Siti Hajar gitu ya. Yang kalau di beberapa literatur digambarkan itu penuh bebatuan gitu ya. Terus kemudian apa namanya gersang, tandus. Nah mungkin kalau diilustrasikan, ini saya cari gambar ya, belum 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 tentu ini Bukit Safa Marwah. Mungkin diilustrasikan seperti ini tuh. Dimana perbedaannya kalau dulu itu, nah secara jarak memang sama. Coba bedanya dulu terbuka, jalannya terjal, tandus. Kalau sekarang ber AC, berlantai marmer kan gitu. Nah, itu bedanya di situ, teman-teman. Yuh, masih ada ini lagi. Ke arah YouTube lagi. Bentar ya, slide-nya loh, ke YouTube lagi. Nah, dilihat dari proses ini, sebenarnya sudah ada hikmah yang bisa kita ambil ya, teman-teman ya. Bagaimana representasi ketangguhan dan kesabaran seorang wanita, apalagi Ibu Siti Hajar yang luar biasa dalam menjalani ujian kesabaran ya. Ya, seorang diri
di Mekah kan gitu kan, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada hewan sekalipun gitu ya. Tapi Masya Allah ternyata Allah bisa memberikan mukjizat yang begitu hebat di situ ya. Dikasihkan apa mata air Zam-Zam. Memang setelah adanya mata air itu akhirnya ada yang datang ke situ ya. Kalau di sini digambarkan itu ada salah satu suku gitu ya, yang kemudian tinggal di situ. Dan akhirnya Nabi Ismail gitu ya, itu belajar bahasa Arab juga dari sekumpulan suku tersebut gitu ya. Cuma namanya apa saya lupa ya di situ. Nah, setelah bisa melewati fase-fase sulit membesarkan Ismail secara sendirian gitu ya, tanpa didampingi oleh Nabi Ibrahim gitu ya. Dan Ismail mulai meranjak semakin remaja gitu ya. Nah, disitulah kemudian Allah menguji lagi. Lek di ujian pertama hebat gitu ya, bisa lewat gitu ya. Nah, coba sih dengan ujian yang kedua. Yang mana ini yang diuji adalah bukan lagi Siti Hajar. Sebenarnya tetap Siti Hajar kena ujian juga ya. Namanya ibu, siapa sih yang tega gitu ya kalau anaknya itu disembelih gitu. Lebih-lebih Ibrahim yang sejak lama itu merindukan seorang putra gitu ya. Nah, singkat cerita gitu ya. Kalau di Al-Qur'an itu di As-Saffat ya ayat 102, setelah Nabi Ismail beranjak mulai semakin remaja atau di usia yang cukup gitu ya. Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini kan sering kali di beberapa kesempatan kajian-kajian Islam gitu ya. Ini yang dibahas mesti dua tokoh. Landas apa yang dibahas di sini? Kalau nggak Ibrahim ya Ismail. Bagaimana jawaban bijaksananya Ismail dan juga kesabarannya seorang Nabi Ibrahim gitu kan. Padahal meskipun tidak disebutkan secara tersirat di sini ya, secara teks gitu ya. Tapi di situ ada peran seorang ibu teman-teman, Siti Hajar yang juga turut luar biasa keikhlasannya dalam mengikhlaskan Ismail disembelih bapaknya sendiri kan gitu kan. Ini bayangan ya, sudah mengandung 9 bulan gitu ya. Dibesarkan di tengah situasi yang sulit, bagaimana perjuangannya dia merawat, mendidik seorang diri setelah agak dewasa atau menuju remaja gitu ya. Kemudian disembelih sama bahkan bapaknya sendiri gitu ya. Ini kalau bukan apa ya wanita yang taat tunduk patuh kepada Allah, beriman kepada Allah gitu ya, itu pasti sudah bertikai itu sama Nabi Ibrahim sama suaminya, melindungi Nabi Ismail kan gitu kan. Tapi karena berbeda ya, karena Siti Hajar punya keimanan yang tinggi gitu ya, ketakwaan yang luar biasa gitu ya, makanya perintah ini kemudian tetap dilaksanakan. Nah, kita masuk ke hikmah ya. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dalam kesempatan hari ini gitu ya. Yang pertama teman-teman, Siti Hajar ditinggal sendirian yang pertama adalah perintah untuk tawakal dan yakin pada Allah. Siti Hajar ditinggal sendirian di padang tandus bersama bayi tanpa tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia yakin jika itu perintah dari Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Gitu ya. Jadi kalau boleh jadi begini teman-teman. Kalau saya coba menerka-nerka gitu ya, menerka-nerka. Boleh jadi yang difikirkan oleh Siti Hajar waktu itu adalah begini. Saya dulu pernah merasakan fase sulit gitu ya. Saat di lembah Mekah, saat nggak ada siapapun, saat nggak ada tumbuhan, tanaman, bahkan air pun nggak ada. Tapi Allah menolong kami gitu ya. Dalam tanda kutip menolong Siti Hajar dan juga Ismail. Maka artinya kan gini ya, di saat itu bisa bisa dikatakan mereka berdua itu merasakan mukjizat pertolongan hidup dan mati teman-teman. Artinya gini, waktu itu mereka merasakan dapat kesempatan hidup kedua atau hidup berikutnya gitu. Nah sehingga wajar ketika mereka meyakini bahwa itu mukjizat pertolongan dari Allah, maka kemudian tumbuh keimanan yang luar biasa, tumbuh keimanan yang begitu besar bahwasanya, wis gak usah wedi, wingi lah dia diselametno sama Allah kan gitu ya. Masa nanti kalau ada ujian berikutnya kita ya nggak yakin gitu sama pertolongan Allah. Meskipun nggak tahu nanti bakal jadinya apa gitu ya. Tapi kalau di Al-Quran akhirnya kan endingnya kan jadi kambing ya. Yang kemudian sekarang jadi perintah kurban. Tapi yakin di awal itu nggak tahu mereka.
endingnya cerita ini akan kemana itu nggak akan tahu gitu ya. Seandainya tahu ya mungkin nggak akan jadi peristiwa besar sampai hari ini diperingati gitu kan. Cuma mereka yakin bahwa satu hal, dulu saat mereka berada di tengah situasi yang sangat sulit, Allah menyelamatkan mereka. Maka disitulah mereka yakin pasti nanti akan ada pertolongan, entah dalam bentuk apapun di situ. Nah, itulah yang mungkin dalam bahasa saya, terkaan saya gitu ya. Mungkin itu yang dialami atau dirasakan oleh Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Makanya mereka itu begitu bijaksana ya. Ketika menjawab perintah dari Nabi Ibrahim ini, perintah Allah ini, mereka menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan berbuat begitu termasuk orang-orang yang sabar. Itu yang mungkin psikologi atau persepsi yang mereka rasakan. Artinya apa? Mereka sudah pasrah bahwa hidup dan mati itu hanya Allah gitu ya. Dulu kami diberikan kesempatan hidup itu datangnya dari Allah. Maka hari ini kami diberikan kesempatan untuk menjalankan perintah Allah. Hidup dan mati sudah wis lillahi ta'ala gitu. Wis gak peduli gitu loh. Bahasa dalam sudah apa ya, di titik mereka itu wis tah iki awak dhewe hidup itu sudah dikaruniai sama Allah nikmat ya. Kalau memang nikmat ini sudah dicabut, ya udah gitu loh. Seperti itu. Posisinya sudah seperti itu, teman-teman. Nah, maka kalau hari ini kita diuji gitu ya, atau disuruh melaksanakan perintah-perintah Allah yang pastinya berat gitu ya, yakinlah sama janji Allah, teman-teman. Ya kan? Kita diminta untuk mungkin salat subuh, bangun pagi, atau kita diminta untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran, jalankan gitu ya. Karena yakin pasti di setiap perintah itu ada hikmah yang tersembunyi, ada karunia-karunia yang tersembunyi. Seperti itu. Usaha keras tak pernah sia-sia. Nah, hikmah yang kedua ini yang mungkin bisa kita ambil juga ya teman-teman ya. Meskipun dalam situasi sulit, Siti Hajar itu nggak duduk dia menunggu bantuan teman-teman, nggak nunggu bansos gitu ya. Nah, di era sekarang itu kan banyak sekali ya kita jumpai orang-orang itu mudah menyerah gitu ya sama ujian kesulitan, belum bergerak, belum berusaha gitu kan. Padahal di peristiwa ini kita bisa mengambil hikmah bahwa entah pergerakannya itu ada hasil atau tidak, Siti Hajar itu nggak memikirkan itu gitu loh. Kan saat itu kan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah balik mana, sampai 7 kali gitu ya. Logikanya di percobaan pertama kedua artinya sudah tahu ya pasti nggak ada hasil. Tapi kok dibaleni gitu loh. Itu bukan berarti Siti Hajar itu tidak tahu tentang apa, tidak melihat hasil teman-teman. Jadi dia itu hanya berjuang, menunjukkan usahanya maksimal. Bahwa memang yang bisa dilakukan adalah itu. Kenapa? Karena ya satu dia masih punya anak gitu ya. Maksudnya anak kecil yang tidak mungkin diajak pergi jauh gitu kan. Yang kedua, justru kalau keluar dari zona itu yang diperintahkan oleh Allah, dia malah khawatir nanti akan ada mara bahaya yang lebih besar kan gitu kan. Makanya dia yakin pasti di sana itu ada karunia Allah. Cuma di mana nggak ngerti gitu loh. Terus akhirnya dia lari-lari kecil dari Bukit Sofa, Bukit Marwah. Kalau diradiuskan itu tadi 3,5 km ya. 3,5 km itu bayangkan kayak kantor kantor teman sekelap itu ke Jati Pelem teman-teman. Jati Pelem itu mungkin Rido sama Syafiq tahu ya. Jadi arah ke jalan perlintasan kereta api itu. Itu kemarin tak ukur 3,9 km, artinya 4 kiloan lah kurang lebih. Nah, itu kurang lebih segitu. Panas-panas gitu ya, siang-siang gitu ya, gak sandalan, gurun pasir, bebatuan. Lek sekarang kan cek enak ya, cek aspalan gitu ya. Nah, itu kira-kira wes Rido wes sing cowok gitu. Kira-kira kuat gak jalan kaki dari kantor ke Jati Pelem ya? Kan yo berat gitu ya. Saya sendiri pun Iya, juga belum tentu mampu gitu. Tapi yang dilakukan oleh Siti Hajar menunjukkan ikhtiar yang begitu besar. Nah, apa hikmahnya kalau kita tarik dalam kehidupan hari ini? Hari ini teman-teman, ujian apapun, kesulitan apapun yang mungkin dilalui oleh teman-teman gitu ya. Safa marwahnya teman-teman gitu ya. Itu bisa jadi mungkin nanti akan ada sainya sendiri-sendiri ya. Sainya itu maksudnya apa? Ada zam-zamnya sendiri-sendiri. Kadang yang ya ujian itu kan macam-macam ya, mencari rezeki berupa uang mungkin ya, mencari jodoh misalkan, atau mencari kemarin kan sering tuh teman-teman cerita susah apa belum dapat calon mas, belum ada ini dan sebagainya. Tetap ikhtiar aja, jangan berpasrah dalam tanda kutip menyerah gitu ya, menunggu menunggu keajaiban gitu ya.
tetap ikhtiar gitu ya, tetap ikhtiar, maksimalkan ikhtiar gitu ya. Insya Allah nanti akan ada karunia ya, ada hikmah atau ada rahasia Allah yang mungkin kita nggak pernah tahu gitu ya. Kayak Zam-Zam itu kan justru nggak ada di Bukit Safa dan juga nggak ada di Bukit Marwah, yang dimana Siti Hajar berlari-lari menuju ke sana. Justru adanya adalah di dekatnya kaki Ismail. Nah, boleh jadi seperti itu. Kadang kita sudah jalan kemana-mana tuh, sudah bergerak ke sana, ke sini, kemari, ke sana, ke sana. Tapi Allah ternyata memberikan nikmatnya di dekat-dekat sini kan gitu kan. Di dekatnya teman-teman gitu ya. Kita nggak pernah tahu kan gitu ya. Ya sama kayak saya dulu bekerja di berbagai tempat gitu ya. Pernah di di restoran ayam bakar pade, pernah di dealer mobil wuling, pernah juga di wedding gitu ya. Ternyata rezekinya malah di rumah sendiri gitu ya. Maksudnya apa? Buka usaha sendiri kayak gitu ya. Nah, itu kan dari mana ya? Ya, kita tidak melihat tidak melihat hasilnya dulu teman-teman, tapi kita berproses aja gitu ya. Kita bergerak dulu yang penting, cari pengalaman, cari pengetahuannya, cari mungkin relasinya, koneksinya dan sebagainya. Siapa tahu dari sana Allah membukakan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, salah satunya seperti peristiwa Ismail yang ternyata airnya itu malah mengalir dari dekat kakinya kan gitu. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi usaha tidak akan pernah sia-sia teman-teman. Tetap yakin, tetap ikhtiar, selama itu untuk kebaikan, gas gitu ya. Nah, berikutnya adalah peran ibu dan pendidikan keluarga. Ismail bisa dibilang tumbuh menjadi anak yang taat dan sabar itu nggak lepas dari peran seorang Siti Hajar teman-teman. Didikan seorang ibu yang soleha dan tangguh. Kenapa? Karena sejak kecil ditinggal Nabi Ibrahim di lembah Makkah. Siapa yang membesarkan Nabi Ismail? Ya Siti Hajar gitu ya. Artinya kalau Siti Hajar itu pendidikannya amburadul dalam artian mendidik Ismail itu dengan tidak memakai ilmu-ilmu parenting, tidak memakai ilmu ilmu apa namanya? Ya cara mendidik anak yang baik gitu ya. Ya boleh jadi dia mungkin akan tidak seperti Ismail sekarang gitu ya, yang dikisahkan dalam kisah-kisah gitu ya. Bagaimana kebijaksanaannya, bagaimana ketakwaannya, keimanannya gitu ya, bahkan menjadi seorang nabi kemudian. Nah, maka penting bagi kita nanti ini mempersiapkan ya teman-teman, meskipun belum menikah, belum berumah tangga, yuk siapkan psikologi terbaik. Jangan buru-buru nikah kalau memang teman-teman belum siap. Dalam tanda kutip siap itu nggak cuma material ya, tapi juga ilmu-ilmu yang nanti menunjang dalam pendidikan keluarga. Kenapa? Karena kalau sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak gitu ya, ternyata kita belum siap mendidik anak itu malah jadi beban teman-teman. Malah jadi apa ya? Dalam tanda kutip malah nanti akan ya melahirkan generasi Islam yang justru bisa malah merugikan atau yang bikin ujian bagi orang tuanya sendiri seperti itu. Nah, paling tidak kalau hari ini kita belum dikaruniai mungkin kesempatan untuk segera menikah, paling tidak kita bisa belajar, mempersiapkan ilmu yang nanti akan dibutuhkan dalam dunia keluarga. Seperti itu. Ya. Yang keempat adalah keikhlasan dan pengorbanan. Oke, meskipun tidak disebut langsung dalam peristiwa penyembelihan, Siti Hajar pasti merelakan putranya untuk taat pada perintah Allah. Pengorbanannya adalah bentuk keimanan tertinggi. Nah, ini juga poin yang tidak kalah penting ya. Jadi, sebagai seorang perempuan gitu ya, tidak selalu kok yang menunjukkan pengorbanan itu, ini kalau ngomong gender ya maksudnya ya. Kalau di dalam sejarah itu nggak selalu yang berkorban itu selalu yang pria. Ya, artinya yang bapak-bapak gitu ya. Enggak, tapi dalam konteks sejarah ada beberapa sosok-sosok di sejarah itu yang heroik gitu ya. Salah satunya Siti Hajar, kemudian ada Siti Khadijah dan lain-lain gitu ya. Yang mana mereka juga ketika berkorban totalitas teman-teman. Itu nggak cuma soal berkorban waktu, tenaga, pikiran, nyawa kan gitu. Bayangkan itu mendidik Ismail itu kan di lembah yang tandus tadi ya, nggak ada siapapun gitu ya. Ya bertaruh nyawa kan gitu ya, melindungi anaknya Nabi Ibrahim dengan maksimal kan gitu kan. Nah, rata-rata orang-orang terdahulu, makanya kan di setiap sholat kita diminta untuk eh, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus gitu ya. Bagaimana jalan orang-orang terdahulu sebelum kami gitu kan. Nah, mungkin kita bisa mencontoh memang orang-orang terdahulu itu pengorbanannya luar biasa sekali gitu kan. Nah, itu ya. Jadi harapannya kalau hari ini kita menjalankan perintah Allah belum sampai levelnya pengorbanan, ya bisa jadi kita belum diuji belum merasakan
nikmatnya iman, teman-teman. Dalam tanda kutip gini, ketika iman kita itu semakin lama semakin besar, biasanya ujiannya juga akan mengikuti, semakin besar. Ujiannya kan semakin sulit gitu loh. Kalau sudah lewat ujian A, bisa, nanti pasti dinaikkan lagi ujiannya. Ya sama seperti Siti Hajar. Jika ujian membesarkan Ismail, Isa enggak? Oh bisa. Ujian berikutnya tambah menantang gitu kan. Ujiannya apa? Membunuh sekarang atau menyembelih kan gitu kan. Ini kan ujian yang ibaratnya naik level lagi gitu kan. Nah, kalau berkaca pada peristiwa itu, yakinlah bahwa setiap bentuk keimanan kita hari ini itu pasti nanti akan diuji dengan semakin berat, semakin berat, semakin berat, dan semakin berat. Maka dibutuhkan keikhlasan dan juga pengorbanan yang luar biasa, teman-teman. Nah, ini ya, perempuan bukan sosok lemah. Siti Hajar adalah bukti bahwa perempuan adalah simbol kalau kalau dulu kan istilahnya makhluk pasif ya. Ternyata enggak. Perempuan itu juga aktif, bisa kuat, bisa penuh inisiatif dan menjadi simbol spiritual yang dikenal sepanjang masa, yaitu dalam ibadah haji. Ya kan? Nah, itu sih sebagai penutup, Siti Hajar bukan sekedar nabi tapi ikon perjuangan spiritual dan keteladanan wanita dalam Islam. Namanya diabadikan dalam ibadah haji dan perjuangannya menjadi pelajaran bahwa yakinlah pada Allah, berusaha sekuat tenaga dan tetap ikhlas dalam setiap ujian. Mungkin itu ya resep tangguh untuk menjadi generasi muda muslim yang bermanfaat dan kuat menghadapi zaman. Insya Allah seperti itu teman-teman untuk sesi sharingnya. Sekarang jam berapa? Pas ya jam 6. Kurang lebih 1 jam. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau sharing boleh. Ternyata istri saya hadir. Alhamdulillah. Tadi soalnya ditanyain anak-anak ya. Saya baru sadar. Oke, ada yang mau sharing ditanyakan? Mas itu mau tanya, Boleh. Monggo Sania. Wah, itu berarti Siti Hajar pas diasingkan di padang pasir itu berarti dalam waktu kurun berapa, Mas? ya, kalau dalam beberapa literatur memang tidak disebutkan secara persis ya. Cuma setelah kelahiran Nabi Ismail gitu ya. Itu sejak kecil itu ditinggal di sana gitu ya. Diasingkan di Mekah, lembah Mekah tadi, sampai kemudian kalau di ayatnya itu disebutkan hingga pada waktu ini. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, maksudnya sanggup itu aku nggak ngerti ya usianya berapa gitu loh. Jadi sampai di umur yang bisa dikatakan apa ya, yang menerima tanggung jawab gitu ya. Nah, itu kan antara remaja sampai dewasa ya, di fase-fase itu gitu kan. Nah, Ibrahim datang dan meminta anaknya untuk disembelih kan gitu. Nah, itu sih yang kita ketahui informasinya. Jadi poinnya lebih ke apa ya? Lebih ke bagaimana Ismail itu bisa bisa semakin dewasa itu pasti ada peran semakin bijaksana ya, semakin bijaksana itu pasti ada peran dari Siti Hajar. Dan Siti Hajar cara mendidiknya saya yakin tidak hanya pendekatan beliau saja. Maksudnya gini, ya ibaratnya gini, tidak hanya diceritakan tentang sosoknya dia, pasti dia juga akan mengisahkan sosoknya Nabi Ibrahim, seorang bapaknya. Nah, ayahmu itu loh, misalkan seperti itu ya, ayahmu itu luar biasa loh. Ayahmu itu begini dulu, mungkin akan menceritakan tuh biografi sosoknya Nabi Ibrahim gitu. Sehingga meskipun ditinggal, Ismail itu nggak merasakan psikologi bahwa bapak aku ini gak ngurusi aku, nggak begitu ya. Dalam tanda itu nggak begitu. Jadi Siti Hajar itu begitu pandai dalam menceritakan kisah ayahnya, sehingga apa yang dimunculkan dalam perjalanan meskipun tanpa dihadiri oleh ayahnya, justru yang muncul adalah rasa kagum, rasa apa ya, rasa keteladanan. Wih, ternyata ayahku hebat ya, ayahku itu apa ya, nabi ya, misalkan seperti itu. Ayahku orang yang diikuti banyak orang ya, misalkan seperti itu. Maka ketika ketemu, itu bukan kebencian yang muncul. Setelah sekian lama bertahun-tahun gitu ya, ketemu bukan kebencian yang muncul, malah kangen, rindu gitu. Ternyata setelah rindu, Nabi Ibrahim malah mengatakan, "Nak, perintah Allah menyuruh menyembelih." Nah, jawaban Ismail menunjukkan jawaban yang kebijaksanaan. Artinya apa? Di situ ada KPI, ya, indikator bahwa sejak awal Nabi Ismail nggak pernah benci sama kedua orang tuanya. Malah yang muncul adalah rasa bangga.
Itu seperti itu. Ini kita gak ngomong sejarahnya Nabi Ibrahim dulu sebelum menikah ya. Itu kan banyak itu kalau di Al-Qur'an. Yang dibakar bisa apa? Bisa hidup gitu ya, tetap apa? Mendapatkan mujizat Allah. Bagaimana menghadapi kerajaan Babilonia. Mungkin itu dikisahkan, diceritakan gitu loh sama Siti Hajar, sehingga apa? Yang muncul adalah rasa kagum itu. Nah, ini kan mendobrak fakta di lapangan ya, di mana hukum alamiahnya anak ketika ditinggal sama bapaknya bertahun-tahun pasti kecewa, pasti sedih, pasti mangkel gitu kan. Apalagi dengan menyembeli. Nah, ini memang nggak masuk logika ya teman, nggak masuk logika. Tapi faktanya begitu dalam sejarah teman-teman. Memang digambarkan sosok Ibrahim dan keluarganya itu adalah sosok panutan ya, baik dari istrinya, anaknya, dan Nabi Ibrahim sendiri teman-teman. Tuh. Semoga menjawab. Mungkin arahnya ke sana ya. Jadi ditinggal bertahun-tahun nggak apa-apa mas gitu ya. Ya memang faktanya begitu teman-teman. Ya silakan, mungkin ada lagi yang mau sharing, tanya. Sependek pengetahuan saya nanti kalau teman-teman ada data yang lebih, mas di sumber ini disampaikan sekian tahun, monggo nggak apa-apa. Yang sependek saya tak ketahui sih di situ. Yuk. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk sesi Zoom-nya hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan, diskusikan pada pagi hari ini menjadi hikmah buat kita untuk kemudian bisa kita ambil pelajaran dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya kita bisa menjadi generasi seperti keluarga Nabi Ibrahim yang totalitas gitu ya, berusaha terus gitu ya, apapun yang terjadi gitu kan. Dan memiliki keikhlasan yang begitu luar biasa saat nanti kita dikasih ujian-ujian Allah gitu ya. Apapun ujian yang dihadapi teman-teman, tetap bersabar, tetap ikhtiar semaksimal mungkin karena kita tidak tahu kadang jawaban dari ikhtiar kita itu di saat kapan, seperti apa, di mana bentuknya, dalam bentuk seperti apa kita juga tidak pernah tahu. Yang penting apa? Terus yakin bahwa Allah itu akan selalu membersamai orang-orang soleh. Sebagaimana Allah membersamai Siti Hajar dan juga Ismail saat di lembah Tandus yang tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali di sana teman-teman. Itu ya. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto ya, foto.